beliau berdua ini cantik-cantik, saat ini tuh Bribda dan juga Bribka itu menjadi presenter NTMC Polri. Itu diseleksi dulu atau langsung apa gimana? Kita ada seleksinya. Berarti banyak yang cantik ya? Sebenarnya bukan masalah kecantikan aja sih, kita juga kan dinilai dari wawasannya, kemudian juga attitude, kemudian juga dari cara mempresentasikan berita, itu juga kita dites semua. Jadi bukan hanya benar, soal masalah fisiknya aja. Cantik tapi kalau dongok tuh percuma. Beneran, ini kan seleksinya banyak kan, Iya. cantik, wawasan luas, ya kan, harus pintar, knowledge-nya harus banyak. Cantik tapi kalau dongok tuh percuma. Benar. Tapi kok ngomong dongoknya ke aku ya nunjuknya ya? Kasih tahu kamu, maksudnya iya benar. cara seleksinya gitu. Oh, iya. Nah, gini, tapi ada masyarakat yang malah berpikir bahwa kalian ini sebenarnya model yang hanya dikasingkan pakaian polisi. Gitu. Enggak lah. Loh ada kok, ada. Itu karena belum kenal aja. Karena belum kenal. Karena belum kenal. Mungkin awal-awal melihat saja kali ya. Mungkin biasanya melihat polwan atau polisi di jalan yang bukan maksudnya. Yang? Kan pakai masker nggak kelihatan mukanya. Hampir ngomong. Biasanya melihat polisi yang di jalan yang Pakai masker. pakai nggak masker. kelihatan mukanya. Saya pikir mau ngomong yang jelek tadi. Nah ini kan karena di TV kan kita di make up, kemudian juga kan untuk kamera kan juga beda ya, lightingnya, bedaknya, lipstiknya atau apanya gitu. Jadi kan masyarakat juga pertama kali ngeliat di TV, kok ada yang seperti ini, padahal sih sebenarnya banyak. Banyak. Nah itu ketika ikut itu ikut atau dipilih? Ikut. Jadi casting? Ya. Oke. Nah, Berarti kan nggak ada basic buat jadi presenter, iya nggak sih? Kan Iya. basicnya polisi yang latihan gimana, bukan yang presenter. Itu dilatih dulu, dikasih pelatihan atau Iya dilatih dulu. tidak aja? Enggak, dilatih dulu. Dilatih dulu juga. Tetap ada pelatihan, ada seleksi, kemudian juga ada pelatihan. ada pelatihannya juga. Oke. Berarti gantian orangnya? Apanya? Gantian? Presenternya gantian atau Iya, sama aja terus? gantian. Gantian. Susah nggak dari seorang polisi yang tadinya di jalan nih ceritanya nih, atau di kantor gitu, tiba-tiba harus jadi presenter? Ya, susah sih mas, soalnya kan kita juga harus mengenali wilayah yang belum pernah kita datangi kadang kan. Kita kan lihat hanya dari CCTV, nah di situ kita harus perlu tanya-tanya gitu kan, tuh gimana nih kondisi lalu lintasnya, gimana caranya, dan kita harus cepat dapat informasi karena kan masyarakat kan butuh informasi itu kan, kalau misalnya dimacet nih buka tutup ini gimana ya gitu. Oke. Boleh dicontohin? Iya contohin dong, misalkan nih kan Contohin. kemarin habis long weekend gitu, ada macet gitu. Jadi ketika terjadinya kepadatan kendaraan, tiba-tiba ada seorang wanita cantik jelita melintas ingin menyeberangi sebuah jalanan, tiba-tiba datanglah mobil Alphard warna putih, platnya nomornya berapa? Nggak usah disebutin plat nomor saya. Ketabrak, mati, terus tiba-tiba si pelaku hampir saja mau kabur tapi Tapi dikejar. ternyata semua masyarakat bahagia pada saat itu. Coba tolong ceritakan Oke, coba. ini kamera. Laporkan, silahkan Bribda Rika. Misalkan dari Mbak Afi di studio. Oh, ya. Ya baik pemirsa, terima kasih Bribka Afi. Saya Bribda Rika. Saat ini saya sedang berada di kawasan MT Haryono dan baru saja terjadi kecelakaan dan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa ada salah satu korban wanita dan kecelakaan itu antara mobil dengan penyeberang jalan. Terus apa lagi? Kronologisnya berdarah-darah, terus Ya, di pengendara. Meninggal di tempat. Ya udah tadi sedikitnya. Oh, udah ya tadi ya. Lanjutannya Mas nonton aja. Oh, iya. Tapi Anda salah. Ya, gimana? Tadi Anda salah. Gimana dong? Saya sebagai presenter menilai dia salah. Oh apa tuh salahnya di mana? Karena tadi dia mengatakan ada kecelakaan. Orang saya mah sengaja nabraknya. Oh ya udah bro laporin. Oh jadi sengaja nabrak aku. Iya, dia bilang Oh kecelakaan. setelah ditabrak set didatengin polisi cantik gitu ya kan? Pengen ditangkap. Iya. Mampus di penjara. Ditangkapnya sama anak sama polisi. Oh, gitu Tapi ini serius nanya ya. Dengan gaya pakaian yang rapi, make up dan sebagainya. Itu membantu tugas sebagai polwan atau malah digodain di jalan? Membantu. Sebenarnya kalau masalah digodain itu kan kembali ke kitanya ya.
kita kan bagaimana juga kan polisi, jadi juga sebenarnya masyarakat juga nggak terlalu berani sih menggoda juga. Nggak pernah tapi. Enggak sih, Nggak karena pernah mereka digoda? juga segan ya, seperti apa, segan juga sih sama kita, dan kitanya juga bukannya kita sombong judes atau gimana, tapi kan kita juga harus merangkul masyarakat ya. Kalaupun seandainya mereka mungkin baru ngelihat polwan atau yang sekarang-sekarang ini kan banyak yang muda-muda ya, cantik-cantik juga adik-adik saya itu, jadi ya mungkin masyarakat senang aja kali ngelihatnya karena berpakaian seragam aja. Mencoba bersahabat dengan masyarakat. Tapi pernah digodain? Enggak sih. Sama sekali? Misalkan Belum kan sih, nggak ada. ditilang. Belum. Oh, belum. Enggak ada. Belum. Kalau Minta Nilan nomor ya? telepon. Nah, Enggak ada sih. Enggak. nggak ada minta nomor telepon? Enggak ada sih, Mas. Nggak Kan ada kita sama sekali? juga Takut apa kali. namanya, kita juga awalnya ke masyarakat kan juga tegas, jadi Contoh mereka juga tegas itu segan. gimana coba? Selamat siang Bapak, saya bisa lihat SIM-nya. Tuh ditilang tuh ditilang. Siapa yang Nanti kalau dia Bapak, ada lihat kan SIM-nya, Bapak. Nah, kasih SIM-nya. Enggak, Oke. Bapak jadi bandel, coba pengen tahu tegasnya kayak gimana. Oke. Baik. Naik mobil nggak pakai helm, nah tilang. Naik mobil. Naik mobil Nerobos lampu merah. Nerobos lampu merah. Selamat siang Bapak. Buka kaca ya. Pencet, masuk Bukan dong, tekan. Begini, ketawa nih. Mobilnya Alphardnya buat angkot ya. Pencet. Yang pencet supir lagi Supir, kan. oke. Pencet. Set. Siapa yang nangkap? Kayaknya waktu pas Mas Dedi buka kaca kita silau dulu. Silau. Ya. Untung dia polisi. Oh iya ya. Buka. Set. Set. Kita udah pakai kacamata ya. Ya untung. Kurang ajar ya. Silakan. Selamat siang, maaf mengganggu perjalanannya Bapak. Nggak ganggu saya mah. Ini masih nyetir kan? Iya. Terus Terus mungkin saya cek dulu surat-suratnya. kasih surat. Bapak bisa berikan SIM. SIM ataupun STNK. SIM dan STNK. Boleh SIM, STNK, kartu nama. Ya. Nah. Nggak usah improv. Tanya suruh gatel tadi. Tadi nyuruh gatel. Oh iya benar. Iya. Oh iya kan biar kalau menghadapi penumpang kayak gini. Terus? Ya, terima kasih Bapak. Surat-surat Bapak lengkap. Cuman tadi Bapak melakukan pelanggaran. Bapak ngerasa nggak? Pelanggaran saya apa? Tadi ngerasa ngelakuin pelanggaran nggak? Nggak ngerasa ya? Enggak. Oh, nggak ngerasa. Saya melanggar apa? Tadi Bapak nerobos lampu merah. Bapak melanggar Kalau saya nggak rambu-rambu. terobos lampu merah, Iya. saya kapan di stop Anda? Itu bukan pelanggaran, itu sengaja saya logos sama. Itu karena saya lihat Anda tadi di jalan, gimana caranya saya kenalan, saya terobos. Sekarang Anda manggil saya. Set, nggak lama dari belakang tuh kan di belakang ada penumpang yang tak. Kok kamu ikut? Ikut di belakang. Bilang atuh kalau kamu ikut. Tapi nggak bilang. Iya, tapi bagus. Udah, jadi nggak konsen ngomongnya. Oh, iya. Undang satu lagi yang ini cowok. Siap. Jadi ini polisi, tapi dia sukses usaha daur ulang sampah. Tapi polisi. Tapi polisi dan mempekerjakan mantan napi juga janda. Oh. Ya, jadi memberikan makan para janda dan mantan napi dengan usahanya itu. Oke, kita undang aja. Ini adalah Brigadir Iwan Sudarmono. Siap. Apa kabar Mas Iwan? Alhamdulillah. Oke, baik. Brigadir Iwan, ini bertugas di mana? Siap. Saya di Prinas di Polres Pasuruan Kota. Polres Polres Pasuruan Kota. Pasuruan Kota. Ya, Jawa Timur. Mohon maaf dipotong. Ini ntar nggak apa-apa diedit ya. Cuman kalau pengen lihat muka bapak kayak muka presiden ya. Cuma nasibnya aja Mbak yang berbeda. Tapi kan tugasnya sama-sama mulia pak. Alhamdulillah. Iya luar biasa bapak. Saya pak presiden. Boleh ceritain. Lalu Anda terkenal dengan soal julukan polisi yang punya usaha daur ulang sampah. Ya awalnya gimana bisa
bergaul dengan sampah itu? Ya, awal mula memang saya ditempatkan di Polres Pasuruan Kota tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 awal. Jadi selama kurun waktu kurang lebih 9 tahun, saya berdinas di Satuan Sabara dengan tugas pokok Turjawali, TPTKP, dan tindak pidana ringan. Nah, selain menjadi anggota Sabara, saya juga merangkap sebagai anggota penyidik tindak pidana ringan. Jadi penyidik tipiring sekaligus di situ menangani utamanya masalah sosial. Semakin lama tindak pidana ini semakin meningkat. Di situ saya mulai berpikir fenomena seperti ini istilahnya mulai berkembang terus. Tapi saya mencoba untuk memberikan sesuatu, ingin memberikan sesuatu, tapi apa yang bisa saya berikan? Ya, ya. Hingga pada suatu ketika pemerintah mengeluarkan program bank sampah. Dari program bank sampah ini saya mulai ikut terjun waktu itu dengan ibu-ibu PKK. Jadi saya cowok, yang lainnya cewek. Di hari Minggu di setelah saya kerja dinas di kepolisian, saya belajar memilah sampah. Saya coba memahami istilahnya jenis-jenis sampah, sampai mulai dari jenis kertas, logam, sampai plastik. Oke. Anda kan akhirnya harus bergaul dengan sampah gitu kan? Betul. Dari seorang polisi yang ngurusin tindak pidana dan sebagainya, tiba-tiba Anda harus mengutin sampah gitu. Betul. Nah itu karena tugas Anda ingin memberikan pada masyarakat, tapi Anda nggak tahu apa gitu. Betul. Akhirnya bergaul dengan ibu-ibu PKK. Ya, betul. Bergaulah dan mengertilah tentang sampah. Ya. Gitu, itu benar ya? Oke. Benar. Lalu kenapa kepikiran sampah ini jadi usaha gitu? Emang nggak diledekin sama teman-temannya? Awalnya memang diledekin. Ya, sebagian besar rekan-rekan saya sendiri pun kalau manggil saya sarjana ilmu rongsokan ada, sarjana koran ada. Sarjana ilmu rosok. Ya, betul. Tapi itu bukanlah sebuah cemoan, tapi itu sebuah semangat bagi saya. Karena dari sampah yang saya kelola ini bisa menjadi berkah gitu. Oke, lalu jadi bisnis akhirnya. Alhamdulillah. Betul. Dari sampah ini saya mencoba untuk membuka peluang pekerjaan, terutama bagi para mantan narapidana. Nah itu dia, kenapa akhirnya bekerja mantan narapidana sama janda? Kenapa? Nah, dari awal misi dan visi saya membuka usaha ini sebenarnya satu. Saya ingin menekan angka gangguan kriminalitas. Pertama, yang kedua, saya ingin memberikan sebuah penghargaan kepada masyarakat, terutama ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, saya ingin menciptakan lingkungan yang bersih, terutama dari limbah plastik. Oke, tapi tadi belum sekali. dijawab kenapa narapidana dan kenapa janda-janda. Kenapa nggak duda juga, Pak? Oke, kita lanjut lagi saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mas Iwan, artinya beliau pun karena usaha Anda, beliau naik pangkat juga. Betul. Artinya impas. Impas. Ya. Ya kan? Ya kalau di sini impah, nanti kalau di rumah saya di push up, Mas.